Oke, jadi sebelumnya assalamualaikum ya. Jadi kali ini aku bakal nepatin janji. Nah, cuman agak telat nih. Harusnya jam 10 aku review, tapi karena tadi ada kegiatan lain, jadi aku ya mulai jam 11 ini. Terus langsung aja ke Telegram. Nah, ini salah satu. Nah, ini yang ngirim-ngirim ya, yang ngirim tugas. Ini ada berapa orang tadi? Berapa orang gitulah. Ya lumayan lah. Nah, ini buat apa ya, tugasnya buat bedah konten. Jadi bedah konten. Nah, nanti buat 10 orang yang jawabannya terbaik bakal kasih 2 akun. Langsung aja, ini yang pertama dari Bang Andre, ngirim jam 12.36. Ini kontennya ini. Ini malah giveaway, ini bukan giveaway ya, Bang. Nah, ikut. Kalau menurut gue berdasarkan konten tersebut, gue menemukan beberapa poin yang bikin konten itu menarik dan FYP, Bang. Nah, jadi ini poin yang menurut Bang Andre yang bikin FYP. Nah, yang pertama, kelihatan kan ya tulisannya. Yang pertama, durasi singkat 19 detik, cocok untuk TikToker karena ringkas dan tidak membosankan. Lumayan lah, oke. Durasi pendek, oke lah. Soalnya kan di TikTok nggak suka yang lama-lama gitu kan. Terus yang kedua, video terlihat halus tanpa patah-patah, kayaknya minimal harus frame rate 30 fps. Ya bisa dibilang oke juga, cuman biasanya kurang sering dibahas. Soalnya fps dalam video itu jarang merhatiin. Cuman kalau semakin besar fps-nya semakin smooth kalau video JJ kayak gitu. Terus nomor 3, potongan klip yang cepat. Jika ada transisi atau perubahan visual cepat, ini menarik perhatian penonton. Berarti lebih tepatnya gini, Bang. Gimana ya? Per slide itu 3 detik atau 4 detik gitulah ya. Ya, masuk juga. Terus struktur video yang engaging. Tidak ada bagian yang terlalu lama diam sehingga tetap dinamis. Oke. Warna dominan abu-abu kebiruan memberikan kesan netral, elegan, dan misterius. Ya lumayan lah. Kontras yang baik. Jika video memiliki kontras yang jelas antara objek dan latar belakang, lebih mudah dilihat. Lumayan lah. Terus cahaya yang cukup. Video tidak terlalu gelap atau terlalu terang, nyaman untuk ditonton. Boleh nih, nyaman ditonton. Fokus jelas pada objek utama, tidak ada gangguan visual yang mengalihkan perhatian. Oke. Komposisi yang rapi, penempatan objek dalam frame terasa seimbang dan estetis. Estetik boleh juga lagi estetik. Terus nomor 10, tingkat gerakan tinggi, ada banyak perubahan visual yang menjaga perhatian penonton. Benar. Ya bagus lah. Yang penting bikin betah penonton ya. Terus yang ke-11, perubahan adegan yang cepat. Jika ada transisi antara adegan, ini bisa menambah daya tarik. Perubahan adegan yang cepat. Oke. Efek visual yang menarik. Jika ada filter atau efek yang unik, bisa membuat penonton tertarik. Ya hampir sama yang ini tadi. Mana nih? Filter efek ini maksudnya yang visual ini ya, menjaga perhatian penonton. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, semakin kritis, semakin jeli, semakin bagus. Terus nomor 13, gestur atau ekspresi yang kuat. Jika ada orang dalam video, ekspresi mereka bisa menambah daya tarik. Oke juga. Nomor 14, sinkronasi gerakan dengan musik. Jika video mengikuti irama musik, ini meningkatkan engagement ya, sesuai beat lah ya. Kayak misal JJ ya harus ngikutin JJ nya. Kalau misal JJ nggak ngikutin JJ ya agak membosankan. Terus nomor 15, musik atau suara viral jeduk-jeduk lebih asik. Jika menggunakan lagu atau sound yang sedang tren, lebih mudah masuk FYP. Ini boleh juga, cuma nanti aku ada tambahan lagi. 16, hashtag yang relevan. Oke juga. Terus 17, elemen kejutan atau twist. Jika ada sesuatu yang tak terduga di video, ini bisa meningkatkan retensi penonton. Benar juga. Terus 18, teks atau caption menarik. Ya boleh lah. Pokoknya ini Bang Andre udah lumayan banyak, sampai ngirim 18 poin yang menurut dia bikin FYP. Nah, oh ya tadi lupa ya, belum nampilin videonya. Bentar aku ganti akun dulu buat nge-spill videonya.
ini ada di grup ini ya. Terus ini jadi buat penasaran tuh videonya ini guys, video orang sih. Psychology of money. Psychology of money by Morgan Housel. Psychology of money. Psychology of money. The psychology of money by Morgan Housel. Psychology of money. Itu the psychology of money. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu videonya guys. Nah, ini aku ngambil dari TikTok. Nah, lanjut buat, nah ini buat apa ya, buat pandangan aja sih, buat yang nonton ini pandangan. Kontennya seperti ini, nah bedah kontennya kayak gini. Lanjut yang kedua itu Bang Pedil, Padil, jam 1 ya. Ini dia ngirim jam 1. Nah, ini dia ngirimnya ini. Pertanyaan kenapa VT ini bisa FYP? Nah, menurut Bang Fadil, yang pertama, background VT-nya enak dilihat. Kedua, membahas tentang uang. Siapa sih yang nggak mau dengan uang? Makanya mereka kepo di 3 detik awal. Boleh juga. Terus yang ketiga, diiringi musik yang enaken. Yang enak maksudnya itu JJ-nya itu karnil lah ya. Terus nomor 4, influencer besar atau orang yang sudah mempunyai nama. Boleh, soalnya dalam video itu kebanyakan orang yang bilang itu dari tokoh-tokoh yang udah terkenal kayak Bang Timothy, terus siapa tadi, banyak lah ya, pokoknya yang terkenal dalam bidang keuangan. Jadi ya sesuai lah ya, masa ya apa ya, orang yang suka bahas politik tiba-tiba bahas keuangan, ya orang ya kurang minat itu. Terus sehingga pasti banyak orang yang tertarik 3 detik awal. Semakin banyak orang yang tertarik di 3 detik awal, semakin algoritma TikTok dari VT itu naik, makanya bisa jutaan view. Nah, ini juga poin penting, sehingga pasti banyak yang tertarik 3 detik awal. Soalnya hook itu biasanya di 3 detik awal. Kalau orang udah nonton 3 detik dari VT kita, terus orang itu nyekip, ya nggak apa-apa, yang penting kita udah dapat 3 detik. Nah, 3 detik kali 200 orang misal, itu udah banyak banget, pasti VT-nya naik. Ini buat Bang Fadil lumayan, cuman poinnya dia cuma ngirim 4. Ya nggak apa-apa lah ya, kita bandingin sama yang lain. Nah, terus yang ketiga, King Cuan ngirimnya jam 1:30 tadi. Hah? Mana ini? Yang buat FYP, sound dan orang ada dalam videonya Bang, apalagi ada Timothy Ronald. Iya sih, Timothy Ronald kan orang yang udah terkenal dan juga banyak digemari sama anak-anak muda sekarang, Gen Z sekarang ya. Cuman kok ini cuma ngirim 1 ini, ya nggak apa-apa lah ya, berarti kurang jeli aja. Terus yang keempat, Tarzan, Bang Tarzan, dia ngirim 10 nih. Yang pertama, yang bilang mayoritas orang ternama Bang, benar. Dia main caption, translate, hashtag, tag bayangan yang dimana muncul CEO, muncul di pencarian ya. Di CEO itu ini ya, CEO itu di sini. Bentar aku sekalian spill apa sih CEO. Nah, CEO itu di sini guys. Nah, ini kalau di pencarian sini itu muncul nama produknya, itu berarti sama ini kok udah muncul ini sama ini, itu kemungkinan besar video kalian udah masuk CEO atau udah terdetek sama TikTok ini konten tentang apa. Nah, ini contoh yang belum masuk nih, masih tulisannya itu masih temukan konten terkait, berarti TikTok itu masih bingung ini tuh konten bahas apa. Nah, di bawahnya juga belum ada. Terus di scroll lagi yang lain, nah ini udah masuk lab microfiber, temukan konten terkait, berarti belum masuk. Pokoknya kalau video kalian udah masuk CEO itu lebih gampang naiknya, soalnya ketika orang cari di pencarian lab microfiber misal kayak yang tadi, itu video kita bakal muncul. Tapi kalau belum masuk CEO ya nggak muncul gitu ya. Terus nomor 3, soundnya ya lagi viral. Oke juga, walaupun viralnya udah dari tahun kemarin. Terus nomor 4, captionnya bikin orang tertarik. Oke. Terus nomor 5, menggunakan visual hook.
visual hook boleh, soalnya ini tadi menggunakan visual hook. Ada promo flash sale, terjual ribuan, rating ya. Rating toko bagus dan masuk peringkat 3 produk yang ditambahkan. JJ-nya masuk dengan ritme sesuai beat ya. Terus itu menurut saya Bang, kalau ada tambahan lagi boleh saya editkan Bang, atau saya kirim ulang. Oh, maksudnya Bang Tarzan mau diedit lagi kontennya. Ya mending bikin konten baru ya. Kalau menurut Bang Tarzan ini udah bikin FYP, apalagi ada tambahan dari Bang Tarzan, coba bikin aja. Soalnya ya itu tadi namanya trial error. Masalah FYP apa enggak itu ya belakangan. Terus Bang Rifki, lanjut Bang Rifki. Ini buat lagu ini. Hah? Oh, malah dia cuma nanya nih. Ini kan aku kasih tugas kayak gini nih di grup. 1 orang 2 akun ya. Yang ini gimana Bang? Jadi Bang Rifki itu masih bingung. Kenapa masih bingung? Dia nggak nonton YouTube-nya dulu. Ya berarti skip ya. Ini Bang Tarzan gagal nih. Oh ini. Oh di atasnya. Kenapa? Assalamualaikum, izin ikut giveaway. Ini bukan giveaway sih Bang. Ini cuman apa ya? Ya buat latihan aja. Kenapa bisa FYP jutaan view? Yang pertama, topik yang populer. The Psychology of Money adalah buku terkenal yang dicari terutama oleh mereka yang tertarik dengan keuangan dan mindset sukses. Oke, yang kedua pemanfaatan influencer. Yang ketiga penggunaan hashtag yang tepat. Cari dan analisa semua unsur yang menurut kamu bikin FYP. Nah, faktor algoritma TikTok karena menghubungkan topik menarik, CTA yang kuat dan influencer terkenal. Ya bagus sih, cuman yang paling masuk yang nomor 1. Jadi buku Psychology of Money itu buku yang terkenal, maksudnya ya bukan cuma terkenal sih, soalnya dia itu membahas tentang keuangan, mengubah mindset orang-orang tentang keuangan. Soalnya zaman sekarang itu masih banyak sekali orang yang masih salah dalam mengartikan atau masih salah dalam mindset keuangan. Makanya kalau kebanyakan orang yang pingin mengubah mindsetnya tentang keuangan atau pingin upgrade dirinya itu tentang keuangan atau mindset tentang keuangan, itu pasti nyarinya buku ini buat dibaca. Ya lumayan mahal juga, 100 ribuan, cuman ada e-booknya itu murah banget. Nanti aku tambahin linknya di video ini ya, nanti aku kasih linknya di deskripsi. Terus yang keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah buat yang ke-6 itu Bang Jaka ikut jawab. Oke, yang pertama template ya, pakai templatenya itu asik kan. Yang kedua hook visualnya keren, ada artis, influencer, youtuber, orang-orang besar di dunia digital marketing. Benar ya, kayak tadi siapa, Abang Timothy sama yang lain. Terus yang ketiga deskripsinya menarik, bikin orang pingin baca. Deskripsi menarik, bikin orang pingin baca. Oke sih, cuman kayak gimana ya, kalau cuman deskripsi tapi produknya kurang menarik ya kurang aja, cuman ya nggak apa-apa lah ya. Terus yang keempat, durasi VT-nya pas sama deskripsi. Durasi VT sama pas sama deskripsi, maksudnya gimana Bang? Durasi VT maksudnya kayak ngomong gini pas Timothy ngomong gini itu pas ya boleh juga lah. Terus yang kelima CTA, call to actionnya ditulis di keranjang kuning, bikin orang penasaran detail produknya, ya iming-iming lah, boleh. Nah ini juga masuk. Terus yang keenam, produknya punya rating bagus 4,9 atau 5, udah terjual 10.000 lebih. Oke, masuk juga. Terus lanjut ke Bang Nopal. Kenapa konten di atas bisa FYP? Kalau menurut saya, video ini menggunakan hook yang keren karena dia menggunakan potongan video review produk dari influencer yang sudah memiliki nama. Dan influencer di atas bergerak dalam bidang ekonomi digital dan sumber daya manusia. Nah ini mantep banget ini. Ini jawaban yang pertama dari Bang Nopal, ini masuk. Jadi hooknya itu menggunakan potongan dari influencer yang
membahas tentang ekonomi digital dan sumber daya manusia, mengubah mindset tentang keuangan dan lainnya. Jadi bagus lah ya. Nah ini poinnya bagus banget. Terus yang kedua, menggunakan sound dan preset video yang menarik, menggambarkan semangat dalam berkarya untuk anak muda terutama Gen Z. Benar banget, soalnya ini anak muda itu lebih suka apa-apa yang dibikin asik, kayak DJ kayak gitu kan asik. Nah jadi anak Gen Z sekarang yang kebanyakan sih, bukan anak Gen Z aja sih, semuanya kalangan sekarang itu lebih suka yang dibikin asik. Jadi masuklah jawabannya. Nomor 2 juga bagus. Nomor 3, produk yang disematkan adalah produk yang menurut saya kurang diminati karena kurangnya minat baca di negara ini. Tapi karena produk tersebut memiliki judul The Psychology of Money, maka banyak audiens yang tertarik karena audiens memikirkan bahwa produk di atas akan berisi kunci kesuksesan dalam mencari uang dengan cara yang instan. Nah ini bedahan kontennya Bang Nopal kelas banget ini Bang. Masuk, soalnya nggak cuman membahas tentang keunggulan produk, tapi juga membahas tentang apa ya, kelemahan di negara Indonesia. Negara kita kan itu banyak banget yang malas baca, makanya jarang banget orang, ya bukan jarang sukses sih, tapi masih banyak yang mindsetnya itu salah tentang keuangan. Banyak juga yang isinya cuman apa gitu kan, yang kurang bermanfaat. Nah terus ini muncullah buku Psychology of Money, dimana buku itu gimana ya, bisa mengubah mindset buat orang-orang yang ingin cari kesuksesan, entah itu sukses dalam jangka cepat atau instan, atau yang sukses apalah. Pokoknya buku ini tuh emang bagus banget coy. Jadi buat kalian yang belum baca bukunya, asli sih kalian rugi sih. Nah kalau kalian nggak mau beli bukunya 100 ribuan, nanti aku kasih link e-booknya, harganya cuma 10 ribuan. Kalian bisa baca tanpa harus capek-capek bawa buku kemana-mana. Nanti aku kasih harganya 10 ribuan. Terus yang keempat, terus karena banyak yang tertarik akan video tersebut dan banyak interaksi dalam konten tersebut, seperti komentar atau like dan share, maka dari pihak platform TikTok memberikan jangkauan video yang lebih luas. Nah benar juga, semakin banyak like, komen, dan share itu semakin disebar juga sama si TikToknya. Jadi kalau buat kalian kontennya bagus nih, tapi kurang banyak yang like, ya nggak disebar sama TikTok. Soalnya penilaian TikTok itu semakin banyak viewersnya, semakin lama semakin lama durasi penonton, semakin banyak like, komen, dan share, apalagi komen-komen positif, pasti semakin disebar. Jadi semakin nyebar, kok semakin banyak yang like ya semakin FYP gitu guys. Lanjut, karena dalam video tersebut terdapat cuplikan video dari influencer ternama yang sedang mereview produk tersebut, maka orang tertarik untuk melihat produk yang ada dalam keranjang kuning. Mungkin ini juga membantu video itu mendapatkan jangkauan yang lebih luas. Nah boleh juga ya, yang tadi disebut berkali-kali influencer. Terus pemilihan background yang menarik, background yang vibesnya dark, bukan seperti mengstate video atau merekam layar, memberikan efek yang berbeda dari konten-konten serupa. Oke, boleh juga, soalnya ini tuh kontennya dia ya bikin background sendiri pakai setup PC di kamarnya atau setup komputer yang estetik, terus dia bikin videonya lewat PC tersebut, jadi bikin lebih estetik. Ini Bang Nopal masuk ini, cuman kurang banyak aja sih, tapi kalau masalah bedahannya dia itu udah bagus banget. Terus yang lanjut lagi, Kak Isma, ini cowok apa cewek ini? Cowok apa cewek ini coy? Cek dulu nggak? Cewek uy. Ya boleh lah buat Kak Isma nih. Yang pertama, topik yang menarik dan relate. Ya boleh lah. Psychology of Money adalah buku populer yang membahas mindset keuangan, suatu yang banyak dicari orang yang ingin sukses dan mengelola uang dengan lebih baik. Benar banget. Jadi bukunya itu bertujuan buat orang-orang yang pingin sukses dan pinter juga mengelola uang dengan baik. Jadi ya bagus lah, bagus. Yang kedua, hashtag yang tepat dan viral. Nah hashtagnya juga bagus. Nomor 3, tren self improvement dan keuangan. Nah ini nih,
Ini yang jarang orang ketahui itu self improvement dan keuangan. Jadi mengembangkan diri dan keuangan. Jadi buat sekarang kalau emang pengen sukses ya harus pintar-pintar improve diri sendiri, jangan cuma julid bahas kelas orang lain ya. Wah itu sih paling itu kalian buang-buang waktu guys. Pokoknya kalau ada yang julid di grup itu kalian nggak perlu pikirin, kalian yang penting sibuk aja, kalian fokus aja improve diri kalian masing-masing. Kalau yang julid itu biasanya habis kena PL, habis kebabat atau habis apa gitu kan, jadi dia itu lagi apa ya, lagi buntu pikirannya guys, lagi buntu pikirannya, terus bahas yang jelek-jelekin grup orang lain lah, ngejelek-jelekin metode orang lain lah. Kayak kemarin tuh berkali-kali ada yang ngejelek-jelekin, ya itu karena mereka kurang apa ya, kurang fokus di improve aja sih. Jadi sempat-sempatnya mikirin orang lain, sempat-sempatnya nyibukin diri buat ngurusin orang lain, padahal kan semua orang punya sibukan masing-masing gitu ya. Jadi tren ini tuh tren yang paling, wah ini sumpah, ini tren ini emang sih berat, soalnya banyak, harus sering apa, bukan harus sering sih, soalnya kalau orang udah mau self improvement dan keuangan itu pasti banyak banget cobaannya guys. Entah itu dari keluarga, entah itu dari asmara, entah itu dari kegagalan, harus gagal berkali-kali. Nah pokoknya itu bakal banyak yang nyerah gitu kan. Jadi kalau orang yang udah bisa improve ngelewatin semua rintangannya itu bakal sukses banget sih. Nah kayak aku juga ini masih banyak gagalnya ini, waduh, tapi nggak apa-apa lah ya, namanya juga gagal, itu kan ya, namanya proses, santai aja, yang penting lakuin aja ya, improve aja, gagal coba lagi, yakin kok, yakin bakal ada ending yang bagus. Terus banyak orang di TikTok tertarik dengan konten self improvement, finansial, dan pengembangan diri. Video ini sesuai dengan tren yang sedang naik. Ya sesuai dengan tren lah. Sekarang kan trennya anak muda itu banyak yang ikut apa ya, ikut motivasi dari Bang Timothy, Bang Raymond, terus apa Pak Tito, dan semuanya itu banyak yang suka. Terus yang ngepas video ini singkat dan to the point. Kemungkinan besar ditonton sampai habis atau bahkan diulang, yang membuat algoritma TikTok merekomendasikannya lebih banyak. Hampir sama kayak yang jawaban Bang Nopal tadi ya. Yang ini nih, karena dalam video tersebut cuplikan apa ya, hampir sama sih, cuman ya nggak apa-apa, beda dikit. Boleh jawab poin bedah konten FB versi saya. Jawab gimana kak? Teks, musik, background itu sangat kompleks, saling menyatu, efeknya juga sinkron sama di atas. Nomor 3, orang yang tampil di konten itu banyak. Semua orang itu para top kreator, jadi sangat mudah sekali buat yakinin para penonton atau calon pembeli untuk CO tanpa ragu. Itu versi saya kak. Ya masuk juga sih, cuman kok cuma 3 poin. Cuman nggak apa-apa buat Bang Bill. Latih aja terus ya. Pokoknya ya begitulah guys, pokoknya begitu. Ini dari perspektif dari Bang Bill. Lanjut ke Bang Ar-Rosid. Ini lumayan. Nah jadi ini menurut Bang Rosid, CEO nya jalan ya, CEO nya masuk tadi kan. Psikologi of money disebutkan berulang dalam VT, ucapan, subtitle, deskripsi, tagar, sehingga muncul di kolom. Ada kata kunci di kolom pencarian atas VT. Nah jadi nomor 1 itu benar banget Bang Arosid. Semakin banyak keterangan dalam video tentang produk atau menjelaskan produk, pasti lebih mudah masuk CEO nya. Join. Jadi semakin banyak apa ya, keterangan, entah itu berupa teks atau itu deskripsi atau suara yang menjelaskan produk, pasti bakal lebih enak munculnya. Aku spill ya. Ini
Ini kenapa bisa masuk CEO? Ini soalnya di sini udah dibahas lap microfiber, pesona lap microfiber. Terus bagian belakangnya juga ada. Ya pokoknya kalau ada keterangan di layar atau di video itu lebih gampang masuk CEO. Apalagi kalau ada suara orang yang lagi ngomong tentang itu. Nah jadi aku spill yang video ini nih. Ini tanpa suara orang padahal. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, terus nomor 2, target marketnya jelas yaitu anak muda. Dan VT ini melakukan optimasi deskripsi yang isinya anak muda yang mau sukses, mau kaya. Makanya VT-nya pakai metode JJ Capcut. Karena VT JJ disukai para target marketnya, benar. Soalnya anak muda sekarang kan emang suka yang dibikin asik atau JJ kayak gitu ya. Bebas mau JJ atau pakai sound kane atau apa itu sama aja. Nomor 3, cuplikan video dari para influencer yang memang dari orang sukses, artis, motivator, pebisnis. Menjadi hook yang sangat menarik di 3 detik pertama. Benar banget. Jadi ini nih, cara nentuin hook itu ya harus sesuai sama produknya. Produknya kita itu targetnya ibu-ibu. Berarti ya hooknya harus dari siapa yang dikenal ibu-ibu, terus apa yang dibutuhin ibu-ibu, apa yang kebanyakan ibu-ibu tahu. Jadi kalau hooknya nyambung sama produk sama target itu ya lebih gampang dapat CO-nya gitu ya. Terus agar nomor 4 nih, agar potongan-potongan video yang dari influencer tadi tidak kena PL, reproduksi ulang. Makanya dia edit dengan foto komputer. Nanti pas dicapture itu video tinggal crop sesuai ukuran layar komputer. Nah ini nih, ini yang jarang orang tahu. Buat ngehindarin PL produk pelanggaran tidak orisinil itu benar banget bang ini. Biar tidak kena PL reproduksi. Jadi videonya dia edit menggunakan bukan background sih, cuman pakai setup komputer, terus dia crop di bagian PC. Ya itu tadi salah satu cara ngindarin PL. Soalnya kalau orang pakai langsung video dari Bang Timothy, dari influencer tadi langsung diedit segede layar, itu kemungkinan kena PL gede banget. Makanya diakalin pakai setup komputer gitu guys. Ini mahal ini guys. Ini buat ngindarin PL tuh mahal. Soalnya dari grup itu banyak banget yang ngeluh masih kena PL, padahal pas aku minta VT-nya buat aku cek, editan Majapahit jelek, bukan jelek sih sorry banget ya, cuman masih dibilang itu masih jelek banget, masih kurang banget untuk editingnya, makanya kena PL. Tapi ya nggak apa-apa lah, namanya belajar ya. Yang penting jangan ngomong kalau aku ngeditnya udah sesuai sama yang di YouTube-nya Bang Ahda. Katanya ngeditnya udah sesuai sama yang di YouTube, giliran aku minta videonya buat aku cek, gila jauh banget. Ini mah editan Majapahit ini makanya masih kena PL. Jadi tolonglah buat yang mau ngeluh di grup, buat yang kena PL itu kalian cek dulu lagi, introspeksi dulu lagi videonya apa yang kurang. Kalau udah sempurna banget sama yang udah aku ajarin di YouTube, mau komen kayak gitu nggak apa-apa. Belum praktekin semuanya tapi udah sambat kayak gitu, itu parah banget. Jadi nakut-nakutin buat yang baru join gitu guys. Terus nomor 5, untuk menimbulkan interaksi di video tersebut agar view makin naik, balas komentar dari setiap orang, dan dia like juga komentar orang lain dengan komentar dia sendiri juga di like. Oke lah, buat nambah engagement juga. Terus nomor 6, optimasi foto di slide kedua, edit semenarik mungkin, bisa pakai Canva, bahkan background dari Pinterest. Oke. Foto slide ketiga atau keberapa ini ding ya. Slide kedua itu pakai foto-foto produknya, cuma yang lebih menarik, atau pakai foto-foto dari Pinterest yang masih berhubungan dengan tentang keuangan gitu.
Terus nomor 7, foto slide ketiga pakai foto real seperti testimoni menunjukkan ini loh bukunya. Kalau tidak punya sampel bisa ambil di ulasan pembeli, atau foto terakhir bisa pakai foto tokoh terkenal orang luar. Nah ini boleh juga. Terus FYI bisa pakai Alik Motion biar jadinya smooth dan bagus, bener. Soalnya kalau pakai capcut itu masih sering patah-patah. Tapi kalau kalian itu sering pakai JJ, terus kalian tahu yang namanya akun Dr. Wave itu, wah udah bagus banget. Dr. Wave sama siapa sih, banyak kok yang JJ-nya itu udah keren-keren banget coy, udah smooth banget, hampir kayak AM. Cuman kalau pingin lebih smooth ya pakai AM. Mungkin itu sih kira-kira analisa dari saya, Bang. Oke, makasih Bang Arosid, keren-keren. Bang Rob, banyak coy, aku pegel bacanya. Ini buat Bang Rob, ini Robi paling ya. Ini jawaban pribadi dari aku kenapa konten tersebut bisa FYP. Faktor keberuntungan, karena FYP seringkali tiba-tiba di VT yang tidak disangka-sangka. Bener banget. Nah, jadi semuanya itu balik lagi faktor keberuntungan, faktor rezeki. Untuk editan bisa ditiru, untuk konten bisa ditiru, pola bisa ditiru, metode bisa ditiru, cuman rezeki nggak bisa ditiru, guys. Jadi buat kalian yang, wah bang, editan dia lebih jelek, editanku lebih bagus, kok punya dia FYP punya aku nggak? Ya berarti berarti rezekimu kurang, bukan kurang bagus, belum aja. Berarti rezekimu belum di situ. Nah ini faktor ini nih, pokoknya faktor ini tuh jarang yang bahas. Dari sebanyak orang ini tadi, buat faktor rezeki itu nggak ada yang bahas. Baru Bang Rob aja yang bahas tentang faktor keberuntungan atau faktor rezeki. Ya intinya itu tadi, aku dari dulu bilang yang penting trial error, gagal coba lagi, pelanggaran ya bikin lagi, trial error terus. Ya itu maksudnya itu buat nyari rezeki kita, guys. Soalnya kadang FYP itu emang nggak bisa diduga sih, kita bakal FYP di mana itu nggak bisa. Cuman kita itu bisa memaksimalkan video kita, bisa memaksimalkan usaha kita buat lebih besar dapat kemungkinan FYP-nya itu gitu. Makanya sering-sering belajar buat nyari buat memperbesar kemungkinan FYP. Yang kedua, videonya udah lama karena bisa naik jadi FYP. Kadang ada kala video kita yang lama naik jadi 7.000 views tanpa sebab. Benar, soalnya biasanya walaupun udah lama baru naik itu banyak. Terus yang ketiga, di dalam konten semua orang menekankan kata yang sama, intinya langsung, psychology of money. Benar banget. Dari banyaknya influencer itu ya langsung ditekankan, langsung ditekankan ke psychology of money. Jadi orang itu ya tertekan ke situ, guys. Jadi fokus ke situ. Nah, terus 4, musik dan isi video sangat pas dibuat jedak-jeduk. Ya, baguslah ya. Nomor 5, pencarian orang yang membahas FYP. Semua orang seringkali nyari cara menghasilkan uang dan lain-lain. Jadi video tersebut bisa ke up. Ya, benar. Boost iklan bisa jadi diiklankan ya, karena nggak ada yang tahu dan iklannya lolos banding. Nah, kemungkinan juga diiklankan, cuman kita bisa tahu dari konten yang diiklankan apa enggak dari sini, guys. Ntar aku cariin contoh video yang diiklankan. Spray misal. Ini buat kalian bedain ya, mana yang udah diiklan sama yang belum diiklan. Aku filter minggu ini. Nah ini nggak diiklan, guys, nggak diiklan. Nah ini diiklan. Kalian bisa cek di sini ada tulisan disponsori. Nah ini berarti diiklan. Nah ini juga diiklan nih, ada keranjangnya, ini ada tulisan disponsori, berarti diiklan. Cek akunnya. Bolah, pokoknya kayak gitu, guys. Kok ada tulisan disponsori itu berarti diiklan. Nah ini juga diiklan nih. Jadi kayak gitu, buat bedain mana yang diiklan mana yang enggak. Yang ketujuh, algoritma. Konten dengan engagement tinggi sering banget naik kontennya. Benar, ya gitulah.
caption dan video yang semuanya sesuai dengan produk buku tersebut. Oke, soalnya ya hashtag sama deskripsi harus relevan sama produk. Ini semua jawaban pribadi aja bang, jadi jawaban setiap orang pasti berbeda-beda. Aku jawab sesuai pengalaman konten FYP ku. Yang tiba-tiba suka FYP padahal backgroundnya sama pun bisa FYP. Nah, benar banget. Jadi ini pengalaman Bang Robi ya. Ya bagus kok bang, udah bagus. Soalnya kan semua emang tergantung sesuai pengalaman masing-masing saat FYP. Aku juga punya pengalaman ya, pengalaman yang bikin FYP lah, yang bikin pelanggaran lah, yang bikin apalah. Makanya ya sama ya pokoknya perbanyak trial error, perbanyak perbanyak pengalaman jam terbang, pasti nanti lebih gampang. Terus Bang Randi, videonya menarik, tidak monoton. Yang mereview buku tersebut orang-orang yang sudah sukses di bidang keuangan. Kedua, captionnya relevan dengan video dan produk. Oke. Ini langsung nomor 4. Nomor 3-nya mana bang? 1, 2, 4. Ketukan irama musik selaras dengan video. Ini Abang Randi ini. Kenapa ini bang? Kok kacau banget. 1, 2, 4. Ini biar kelihatan banyak kah? Oh ini ada 4 poin, padahal cuma 3 poin. Jangan gitulah bang, aku juga bisa 1, 2 langsung 10 kan, jadi nggak capek-capek. Cuman nggak apa-apa, ini mungkin cuman tipu aja guys, santai. Bercanda ya. Nah ini Bang Cina, anjing orang ini banyak banget. Oh iya, tolong. Halo, aku ikut secara coret. Nah ini suhunya ini guys, ini suhunya ini orang gila ini aslinya. Orang gila udah gigih banget tapi malah masih ikut. Cuman nggak apa-apa, namanya juga belajar kan. Pasti semua orang butuh masukan baru. Tapi udah aku ini orang udah gigih banget. Ini suhuku ini dari grup sebelah juga. Grup sebelah bukan yang Ansel ya, itu Ansel apa itu, banyak bocilnya. Buat Bang Ansel itu materinya bagus banget aslinya, cuman membernya itu yang pada julid, yang pada nggak jelas, pada sok iye. Halo, aku ikut coret. Menurutku kenapa video itu bisa FYP juta, aku tulis di bawah aja ya, dak WKWK. Nah jadi analisis hook, unsur tag awal yang mengundang penasaran dan nggak bertele-tele, to the point, mau jualan buku apa. Nah kayak yang tadi dibilang psikologi of money kayak gitu. Terus to the point, mau jualan buku apa, nggak ngobrolin ngalor ngidul, tapi langsung ditambah sound effect serta editing video yang bikin orang betah nonton karena memiliki elemen kejutan atau konflik. Nah poin ini bisa jadi alasan kenapa view-nya gede, karena orang nggak skip. Benar, ini benar bang. Intinya kontennya itu nggak bertele-tele. Mau jual buku ini harus bikin drama apalah, kecebur kali lah, atau drama jatuh bangkit saat gagal sukses. Itu ya boleh lah kalau buat konten storytelling itu emang bagus. Cuman kalau buat konten JJ itu lebih bagus to the point gitu guys. Ini masuk ini kelas ini. Yang pertama itu kelas. Lanjut, setelah dijumpai akunnya, emang dari awal akun tersebut membahas buku dan menjual buku dan konsisten di niche-nya, sehingga TikTok menyalurkan ke viewers yang suka buku. Nah, retention rate-nya juga itu. Tinggi juga itu. Benar banget. Banyak yang nonton sampai habis atau bahkan diulang algoritma. Banyak yang nonton sampai habis atau bahkan diulang. Nah terus algoritma akan merekomendasikannya lebih luas. Ini benar banget. Ini ya benar banget coy. Kalau akun kita mau fokus dalam satu niche, itu lebih gampang buat video yang lain FYP. Jadi kalau misal akun kita bahas fashion celana wanita misal. Nah kalau bahas celana wanita terus, nah jadi akun kita itu bakal punya branding atau personal branding.
personal branding tentang apa ya, personal branding tentang celana. Jadi orang bakal keinget, oh aku mau cari celana. Nah kemarin aku lihat akun bahas celana, langsung dicari akunnya kayak gitu guys. Jadi jangan campur-campur kalau nentuin produk. Ya kalau ori dicampur nggak apa-apa sih ya, cuman kalau bisa, kalau kita kan belum punya personal branding, kita itu belum terkenal, jadi ya pakai satu niche aja. Tapi kalau udah terkenal kayak Mama Gigi kan, itu personal brandingnya di orangnya bukan di produknya. Jadi mau Mama Gigi itu jualan apa aja, entah itu dari fashion, perabot, ataupun produk kecantikan ataupun apa, itu pasti naik, soalnya udah dapat personal brandingnya dari dulu, dari orangnya maksudnya. Terus engagement tinggi dalam artian banyaknya komentar, like, dan share tinggi, lalu menghasilkan komentar negatif dan positif. Soalnya si TikTok nggak bedain komentar positif atau negatif. Jika banyak diskusi di video, algoritma menganggap video itu menarik. Benar banget. Nah jadi walaupun komennya negatif, itu tetap dari TikTok itu bakal di up videonya. Soalnya TikTok itu nggak bedain mana komentar positif, mana komentar negatif. Cuman kalau komentarnya itu tentang menghujat atau menghina, pasti difilter sama TikTok. Intinya komentar negatif atau positif itu tetap masuk ke engagement, bikin konten kita semakin dapat semakin dapat diluaskan lah sama TikTok. Sama TikTok itu semakin disebar. Kombinasi antara sampai tipu lidah gua bang bacanya banyak banget. Kombinasi antara engagement tinggi, retensi yang baik, dan faktor tren kemungkinan video yang ada share ini menjadi viral alias FYP. Ya benar. Jadi semuanya itu tadi ini tuh dikombinasi, jadi itu kemungkinan VT-nya itu lebih gampang FYP. Dan satu lagi, buku ini itu memang lagi viral di medsos karena bukan hanya investor tapi populer di anak muda. Ya bener, soalnya emang buku ini tuh emang bagus banget coy. Jadi buat kalian yang belum pernah baca bukunya, terus belum pernah baca belum pernah lihat, aku saranin buat yang pingin ngubah mindset kalian tentang keuangan, pingin banget ngubah diri kalian atau improve diri kalian, upgrade diri kalian, aku saranin banget baca buku ini. Jadi jadilah 1% dari 99% orang di Indonesia. 99% orang di Indonesia itu males baca, nggak mau baca, nggak suka baca. Ya jadi ya gitu-gitu aja guys, intinya ngikutin tren aja. Jadi buat orang yang suka baca itu pasti beda coy, pasti beda, mindsetnya beda, apa-apanya beda. Pokoknya aku saranin kalian, buat yang belum suka baca, aku tekankan kalian harus suka baca. Bebas mau buku apa aja, tentang finansial, tentang keuangan, tentang value diri ya maksudnya, itu kalian bebas, yang penting kalian harus suka baca. Entah itu tentang agama, itu kalian harus suka baca. Pokoknya kalian suka baca aja, itu kalian udah upgrade diri kalian. Pokoknya gitulah. WKWK, oke, WKWK juga. Nah ini dia spill juga. Dia kira hanya baca buku satu bisa jadi kaya. Kalau gitu semua orang udah kaya bang. Nah ini juga menunjukkan komentar negatif, cuman ada positifnya juga. Jadi maksud komen di sini, buat yang mau sukses itu ya nggak cuman buku satu aja guys yang dibaca, nggak cuma cukup satu buku aja. Pokoknya kalian harus banyak banget baca buku guys, entah itu buku tentang finansial atau apapun, itu kalian harus suka baca gitu. Jadi jangan beranggapan kalau wah aku belilah 100.000 terus aku baca pasti aku sukses. Enggak guys, enggak bisa gitu, nggak bisa gitu. Kalian baca satu buku kok tiba-tiba sukses, itu nggak bisa. Nah jadi ini tuh komentar positif, cuman lebih ke negatif
karena negatifnya dia itu menjelekkan kontennya dia. Nggak mungkin dari baca satu buku udah bisa langsung kaya. Nah bener, ini negatif buat kontennya, cuman positif buat mindset orang yang bacanya gitu. Intinya ya jangan cuma baca satu buku. Nah nanti aku siapin e-booknya buat kalian yang nggak mau beli harga mahal. Kayak satu buku kan mahal nih, satu buku itu harganya 100 ribuan, 80 ribuan. Nah buat kalian aku nanti bikinin bukan bikin, aku cariin e-booknya, aku jual ke kalian tuh murah banget. Kalian bisa cek di link di bawah ini, link di deskripsi video ini ya. Itu mulai 10 ribuan aja coy. Itu asli, itu nggak sebanding sama apa yang kalian dapat dari situ. Buku itu emang nggak bikin jadi kaya, tapi buku itu nambah ilmu lu yang bisa bantu lu jadi kaya. Ibarat lu mau ujian sekolah yang lihat buku untuk hafalin supaya lulus dari ujian itu dan meraih kesuksesan. Masih nggak paham bisa tanya lagi. Nah ini karena komentarnya dia itu agak negatif buat kontennya, jadi ada yang ngehujat dia. Cuman kalau orang yang lebih paham maksudnya dia itu apa, ya bakal ngedukung. Nah ini contoh SDM. Dia ngehujat orang ini tapi dia juga SDM-nya ya lumayan lah. Gitulah ya, pokoknya ambil baiknya buang buruknya gitu. Dan poin komentar yang ke-trigger malah membuka keran untuk komentar lain, jadi poin di atas seperti retensi yang menjadi tinggi. Maksudnya ini itu membuka keran itu maksudnya apa? Nah karena karena komentar ini tuh ngehujat konten ini, maksud nggak? Jadi komentar Bang Erik itu ngehujat konten videonya ini, jadi banyak orang yang nggak terima nih, jadi banyak yang bales komentarnya dia. Nah karena banyaknya kayak gini tuh, siklus kayak gini tuh bikin video tambah naik. Percaya nggak percaya, tapi ini bikin tambah naik. Coba aja kalian bikin konten yang kontroversial, bikin orang-orang komen, entah itu komen hujatan atau komen pujian, pasti di situ bakal naik gitu. Itu yakin, itu kayak gitu, no debat. Nah ini gue udah baca tapi kenapa belum kaya. Ini kan termasuk komentar negatif, cuman ini tuh kalau buat konten kita itu bermanfaat banget. Gue udah baca tapi kenapa belum kaya. Nah ini contoh-contoh komentar yang bikin video itu tambah banyak komentarnya. Gue udah baca tapi belum kaya. Kelihatan gak sih? Ini buka, ini gak ada ini deh. Nah ini, gue udah baca tapi belum kaya. Nah ini kan ada yang gak terima nih, langsung dibalas sama dia. SDM rendah selalu berpikir duit dari datang. Apa sih? Ngetiknya tipu dia. SDM rendah selalu berpikir duit datang dari langit. Ya SDM rendah, dia selalu membaring usahanya dengan pangitnya. Tipu juga. Pokoknya ini komentarnya itu negatif ya. Dia udah baca tapi dia belum kaya. Ya wajar, dia baru baca satu buku, terus dia juga belum tentu praktekin satu buku. Jadi kalau mau benar-benar dapat apa yang disampaikan di buku, ya harus bisa ngamalin juga guys. Kalau di Quran kan bukan cuma di Quran, pokoknya kayak cerita Nabi lah atau apapun itu tentang motivator, kalau kita nggak ngelakuin ya percuma, cuman jadi bacaan doang. Kayak misal 1000 motivasi kalau nggak ada aksi ya jadi ampas gitu. Banyaknya motivasi kalau nggak kita ambil, nggak kita lakukan, itu ya percuma. Komen positif dan negatif. Nah ini dikombinasiin sama Atomic Habits. Nah Atomic Habits itu salah satu buku yang bagus banget buat mengubah kebiasaan coy. Jadi buat yang masih suka males-males, yang masih suka nantilah
itu kalian wajib banget baca buku yang namanya Atomic Habits. Jadi tinggal dikombinasiin aja dari buku Psychology of Money sama Atomic Habits. Udah, ini gacor parah coy. Kalian udah baca bukunya, kalian praktekin isi bukunya, sumpah kalian gacor banget. Yang penting praktek ya, yang penting aksi. Udah segitu aja. Aing nggak bisa nulis, tapi ngasihnya banyak banget. Aku yang baca yang pegel. Lanjut Kang Tahu Tempe. Tes masih boleh giveaway min. Ini masih lah ya, masih jam tengah 10. Yang pertama, editing JJ cukup diminati semua kalangan. Oke. Sound viral. Oke. Nomor 3, promosi produk jualan, cara jadi sukses atau kaya. Semua orang pasti mau sukses dan kaya. Sukses kaya raya. Seperti di video mulai detik ke-8. Oke. Ya. Pokoknya semua orang pasti pengen kaya lah ya. Di awal video banyak review testimoni dari orang-orang yang menyebutkan produk. Judul buku menambahkan yakin pembeli. Oke. 5 caption yang menjelaskan kisi-kisi buku. Oke. Hashtag sesuai produk. Judul buku. Oke. Menerapkan CEO. Oke. Nama akun sedikit pengaruh juga. Nikmat proses kalau mau sukses atau kaya. Oke juga. Nah, jadi ini juga gini ya, ini nama akun biasanya berpengaruh. Kayak kalian misal jualan horden, kok nama akun kalian pusat gorden murah atau grosir gorden murah, gudang gorden apa tadi kan sampai tipu ilat gue bang. Apa tadi, grosir gorden murah, itu pembeli semakin tertarik. Bintang 4,9. Oke. Semoga bermanfaat buat kita semua, amin. Nah, ini buat yang nyimak video ini dari awal sampai akhir, sumpah ini kalian tinggal kombinasiin semua ini, terus kalian olah gimana caranya pas bikin konten itu. Poin-poin pentingnya dimasukin semua, dijamin pasti ada peningkatan di konten kalian. Nah, jadi maksud aku bikin challenge kayak gini tuh buat latihan kalian dan juga buat evaluasi diri kalian yang masih sering kontennya kurang bagus lah, atau kurang menjual lah, atau kurang apa lah. Itu kalian bisa perhatiin dari poin-poin penting yang udah di-share sama teman-teman yang tadi ngirim tugas. Ini semua komennya semua ini penting-penting banget, ini bagus-bagus banget, ini keren-keren banget. Jadi buat kalian yang bisa praktekin semuanya, dijamin bagus banget. Pokoknya buat kalian yang belum pernah baca buku ya, atau yang belum suka baca buku, aku tekankan buat kalian itu harus suka baca buku guys. Mulai dari sekarang kalau pengen emang berubah ya harus suka baca buku. Entah itu buku apapun itu, kalian harus suka baca buku. Entah itu tentang finansial, agama, atau apapun itu kalian harus suka baca. Ini lumayan banyak ya, banyak banget coy poin-poinnya nih. Jadi buat kalian yang nggak mau beli buku mahal, itu kan bukunya mahal tuh, buku fisiknya mahal sampai 100 ribuan, apalagi kalau 2 buku. Nah, kalian aku saranin kalau pingin baca ya, ini buat yang pengen baca, yang pengen bener-bener improve diri kalian, aku kasih link ebook buku Psychology of Money sama Atomic Habits, nanti dikasih di link videonya, link deskripsi video ini. Kalian cek aja di deskripsi, itu ada link produknya, link ebooknya. Itu harganya cuma 10.000. Itu harganya nggak sebanding sama apa yang kalian dapetin dari buku yang kalian baca nanti. Pokoknya ini tuh bukunya gacor parah coy kalau kalian bisa praktekin semuanya. Nah, ini nggak kerasa udah 1 jam, gua juga udah mulai pegel ini rahangnya udah pegel banget, ini banyak banget. Nah, ini dari semua orang ini yang aku ambil buat ini, aku kasih akunnya itu yang pertama yang keren-keren ya, itu dari abang siapa tadi yang paling banyak, Bang Andre. Nah, Bang Andre nih orangnya banyak banget. Yang pertama itu Bang Andre, bentar gimana nyatetnya ya. Oh ya, sini aku anu dulu.
Sinyalnya ya ampun. Tuh ini. Oh gini aja guys, aku tandain dulu ya. Ini ya. Aku tulis di sini yang pertama itu Bang Andre. Bang Andre. Yang kedua ini bentar. Bang Nopal. Bang Nopal. Yang ketiga Bang Arosid. Terus Bang Rob ya. Ini Bang Robi paling. Terus Bang Cina nih, sepuh ini coy. Bang Cina. Nggak tahu namanya siapa ya. Bang Tahu Tempe. Tahu Tempe. Udah 6 ya, kurang 4 lagi. Rasid udah, Randi, bentar. Ini Bang Rifki. Sinyalnya gangguan malam-malam coy. Bang Tarzan. Ini udah 8, kurang 2 lagi nih. Ini Bang Fadil. Bang Fadil. Bang Andre udah, King Cuan, Rifki udah, Jaka Wungkul, Nopal, Isma Trias. Ini udah 9 nih, satu lagi coy. Antara Jaka Wungkul sama Bang Isma, Kak Isma. Bang Bil, Arosid udah, Rob udah, Randi belum, Cina Tahu Tempe. Nah ini Kak Isma Trias. Isma Trias ini udah 10 ya. 6, 4. Nah ini udah 10. Nah buat nama-nama ini kalian gini, cara klaimnya gini guys. Ini, nah ini kan tadi udah aku bentar ya, udah aku kasih SNK, maksudnya syarat dan ketentuan. Nih, 1 orang 2 akun, syarat dan ketentuan buat klaim berlaku, jadi nggak usah nawar. Nah buat klaimnya, buat orang-orang yang barusan, itu kalian kirim 2 Gmail aktif, Gmail baru ya, Gmail baru. Terus kalian daftarin di TikToknya, bagian TikTok Studio itu kalian daftarin. Bentar, aku ada nggak ya? Ngedrop iki. Pokoknya kalian daftarin akun TikTok sampai kebuka itunya, keranjang kuning untuk affiliate-nya itu kebuka, walaupun softcash nanti kirim sampai softcash disembunyikan. Nah pas kan 0 followers kan softcash masih disembunyikan. Nah itu kalian kirim ke aku 2 Gmail sama passwordnya ya, biar nanti aku login terus aku aktifin showcase-nya, biar aku tampilin showcase-nya guys. Capek sejam. Aku nggak ada contoh email baru sih. Bentar ya, aku ada nggak nih? Bentar ya, ini banyak oh ya, aku tadi harusnya ada jadwal sih, jadwal ngajar, cuman aku nggak berangkat. Mana nih? Sampai bagian kayak gini. Nah sampai
bagian kayak gini, showcase disembunyikan. Nah nanti kalian kirim Gmailnya plus akunnya, pokoknya 2 akun ya, bebas mau apa. Nanti aku bukain itunya, apa namanya, showcase-nya. Gak usah nawar coy, aku udah, nanti aku buatkan lah ya, aku bukakan akunnya. Nah kalau misal ya nanti kalau aku ada Gmail nanti aku bikinin. Jadi aku harusnya ngajar sih, cuman tidur tadi gua sampai di chat nih suruh ngajar. Nggak apa-apa lah, pokoknya gitu aja. Ini udah sejam nggak kerasa tapi capek banget anjing. Pokoknya makasih banget yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa kalian yang belum pernah baca bukunya, kalian bisa beli e-booknya di bawah, itu ada di link. Cuman 10 ribuan aja ya, hitung-hitung sambil support aku lah ya, aku baru bikin itu soalnya. Terus buat orang-orang yang tadi aku sebutin, kalian chat aku besok lah ya, besok aku anuin semuanya. Jadi gitu aja, makasih banget buat semuanya. See you the next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.